Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Betapa anugerah Tuhan begitu limpah atas kehidupan kami. Di tengah-tengah Tuhan pergumulan yang dihadapi oleh dunia, bangsa kami, dan kehidupan kami dan juga gereja. Tetapi kami tetap bersyukur karena sampai pada hari ini Tuhan jaga, pelihara, sertai. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami kecukupan. Karena itu kami menyembah, kami memuliakan Engkau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang luar biasa, yang sementara merendah sesuatu yang indah di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih. Pada hari Minggu ini kami siap menyambut kebenaran firman-Mu yang kami percaya memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami nasihat, memberikan kepada kami penghiburan, memberikan kepada kami iman yang makin bertumbuh untuk melihat di tengah-tengah ketidakmungkinan di sana ada keajaiban Tuhan yang terjadi. Terpuji nama-Mu Bapa. Urapi abdi-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini ya Tuhan. Engkau berkati supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir anak-Mu ini Tuhan adalah firman kebenaran yang meneguhkan dan menguatkan, baik yang memberitakan, dan setiap kami umat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing mendengarkan firman ini, sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang sudah menjadi manusia, yang tinggal dalam hidup kami, menuntun, menjaga, memelihara kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang kedua kita beribadah di rumah. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita hanya akan membaca satu ayat saja yang menjadi fokus daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang terdapat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada abdi-abdi-Mu keberanian untuk memberitakan firman." Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu sengsara yang kelima ini, tema daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu dan minggu ini adalah satu sejarah yang begitu luar biasa, yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kita, yang boleh terjadi di tengah-tengah gereja kita, yang boleh terjadi di tengah-tengah hidup keluarga kita, bahwa kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Itu satu sejarah yang luar biasa, dan itulah yang dilakukan dan yang dibuat oleh Tuhan. Apakah salah kita beribadah di rumah? Tidak. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada 1-2 orang berkumpul, di situ ada Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Karena itu lakukanlah ibadah kita di rumah masing-masing dengan kesungguhan. Karena kita melakukan ibadah kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh umat Tuhan mula-mula. Mereka tidak berkumpul di gereja, tetapi mereka ada di rumah masing-masing, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat teks firman Tuhan yang kita baca hari ini dengan tema keberanian memberitakan firman, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini yang
selama kita hidup di dalam ketakutan, sampai kapanpun Bapak Ibu dan Saudara, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mampu menjadi laskar Kristus yang militer. Ketakutan membuat seseorang menjadi tawar hati. Dan semakin tawar hati, semakin membuat kecil kekuatan yang kita miliki. Seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ketakutan membuat setiap orang, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang percaya, untuk sungguh melakukan kompromi. Tidak lagi punya keberanian untuk hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita malah ikut arus dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Ketakutan membuat orang percaya tidak berani lagi mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan banyak orang. Ketakutan membuat orang percaya menjadi ragu untuk bersaksi di dalam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kesukaan yang hari ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Petrus juga pernah mengalami ketakutan, sehingga ia berani menyangkal Kristus di hadapan manusia sebanyak 3 kali. Tantangan berat juga harus dihadapi oleh para murid dan para rasul. Kalau kita membaca di dalam kisah yang dicatat di dalam firman Tuhan, secara khusus di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, di mana Petrus dan Yohanes, mereka diancam untuk tidak boleh memberitakan firman, tidak boleh memberitakan tentang nama Yesus yang mereka sendiri sudah saksikan. Ada seorang yang lumpuh sudah bertahun-tahun, tidak bisa berjalan, tetapi dia boleh menerima keajaiban Tuhan. Ancaman datang dari pihak-pihak yang menentang Kristus. Mereka dianiaya, dipenjara, bahkan mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga umat Tuhan yang ada pada waktu itu berdoa untuk Petrus dan Yohanes, sehingga di dalam ayat yang ke-29, doa yang mereka naikkan kepada Tuhan bukan meminta mereka diselamatkan, bukan meminta supaya mereka dicukupi kebutuhan mereka, tidak. Tetapi apa yang menjadi utama bagi seorang murid yang harus dilakukan, itu yang menjadi doa mereka. Di sana dikatakan, berikanlah kepada kami, abdi-abdimu, keberanian untuk memberitakan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak orang berusaha untuk menyembunyikan jati diri. Menyembunyikan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Takut dikucilkan oleh lingkungan, takut pamornya turun, atau mereka takut bahwa mereka tidak akan lagi populer. Mereka takut dijauhi oleh teman-teman dan sahabat dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di
manusia, ia akan menyangkal dia juga di depan malaikat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, buang rasa takut kita dan berdoa kepada Tuhan seperti doa yang dinaikkan oleh Petrus dan Yohanes. Berikanlah kepada kami abdi-abdi-Mu keberanian untuk tetap memberitakan firman-Mu di tengah-tengah situasi yang mengancam jiwa mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka dapat memiliki keberanian yang besar itu untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan? Dan apakah itu juga mungkin kita miliki di dalam kehidupan kita di hari-hari yang kita lewati, yang begitu mencekam, menakutkan, dengan virus COVID-19? Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini saya akan bagikan dan membantu setiap kita untuk menjadi lebih berani dalam mengikut Kristus seperti Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul yang lain di zaman di mana mereka ada yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan firman, yang pertama, milikilah hubungan yang manis, yang indah, yang intim dengan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat ini kita menemukan bahwa Petrus dan Yohanes dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi mereka mengenal dan mengikut Yesus dan mempercayai Yesus sepenuhnya di dalam hidup mereka. Keberanian kita di dalam memberitakan firman tidaklah ditentukan oleh pengetahuan akademis kita yang baik, pengetahuan kitab suci kita yang hebat, tidak. Tetapi apa Bapak Ibu dan Saudara? Itulah hubungan, persekutuan, relasi kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang kita puji, dengan Tuhan yang kita sembah, dengan Tuhan yang sudah melakukan keajaiban luar biasa datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kita. Itulah yang membuat kita, Bapak Ibu dan Saudara, berani untuk menceritakan firman Tuhan karena kita sudah mengalami itu di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia ada dan tinggal di dalam hidup kita, mewarnai hari-hari kehidupan kita, sehingga di mana kita bersikap, di mana kita berkata, di mana kita melangkah, firman Tuhan itu menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita miliki. Dengan kita tinggal di rumah, kita ada di rumah, berarti Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah kesempatan yang harus kita pakai untuk kita membangun hubungan persekutuan yang manis dengan Tuhan lewat doa, lewat kita baca firman Tuhan. Bukan kita sibuk dan disibukkan melihat bagaimana dunia, bangsa kita, Sulawesi Utara menangani virus COVID-19. Tetapi mari kita sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apa? Kita dapat membagikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang hari-hari ini sedang dilanda dengan ketakutan yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau dari kita. Sebagai orang-orang yang percaya firman Tuhan,
kita bagikan. Karena itu sudah kita alami di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mintalah keberanian dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-29 yang kita baca tadi, di mana para rasul, itulah Petrus dan Yohanes, mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan sekalipun di tengah-tengah tekanan, sekalipun di tengah-tengah hambatan. Tetapi mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang rasul yang utama adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam diri setiap kita saya yakin pasti bahwa kita memiliki keberanian dan kemauan juga yang besar di dalam kita memberitakan firman, membagi firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saran yang dapat kita berikan, yang saya berikan adalah Bapak, Ibu, dan saudara, berdoa. Berdoa, minta kepada Tuhan supaya Dia beri kita keberanian, supaya kita dapat membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 katakan bahwa barang siapa meminta Roh Kudus kepadanya, maka kepada orang itu Roh Kudus akan diberikan. Roh yang memberikan kepada kita keberanian untuk paling tidak menceritakan apa yang sudah kita alami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus minta itu dari Tuhan. Itu bukan lahir dan datang dari kekuatan, kemampuan, dan kebiasaan kita, tidak. Tetapi itu adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir dan yang ketiga, kenapa para rasul, itulah Petrus dan Yohanes, berani untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah hambatan tekanan yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagaimana Petrus dan Yohanes percaya bahwa mereka berani menyampaikan firman Tuhan yang sungguh-sungguh mereka pegang teguh dan mereka percayai di dalam hidup mereka. Itu juga yang harus kita pegang teguh dan kita percayai di dalam hidup kita. Bahwa kita tidak salah mempercayai Tuhan, kita tidak salah mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita menjadi gelisah kalau kita tidak menceritakan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Rasul Paulus ketika dia menghadapi perubahan yang luar biasa, dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak membagikan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain kita lihat di dalam kitab suci begitu berani memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik? Jawabannya adalah karena mereka percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu mereka tidak takut kepada siapapun. Mereka tahu bahwa mereka adalah pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami di tengah-tengah dunia ini adalah hanya sementara adanya dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang sudah disediakan oleh Bapa kita yang ada di surga. Jika kita tahu bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit yang sebentar lagi akan sama-sama kita syukuri dan kita rayakan dalam keterbatasan yang ada, itulah Paskah. Tetapi justru di situ membuktikan kemenangan. Bersama dengan Kristus kita dimampukan melewati hari-hari kita yang penuh dengan tantangan pergumulan yang hebat ini. Tetapi tidak menghambat kita, Bapak, Ibu, dan saudara, untuk membagikan apa yang kita percayai kepada orang-orang yang ada di sekitar
kita jangan takut. Inilah waktunya, inilah saatnya Bapak Ibu dan Saudara. Kita mau bangkit. Paling tidak mungkin kalau kita ada di rumah kita gunakan handphone kita untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-teman, membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena hanya itu yang dibutuhkan hari-hari ini. Firman Tuhan yang memberikan kelegaan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Berapapun uang kita, berapapun harta kita, ya, mau cantik, mau ganteng pun kita, hari-hari ini tidak berarti lagi Bapak Ibu dan Saudara. Karena setiap orang sedang diperhadapkan dengan maut. Karena setiap orang sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang hebat dan luar biasa hari-hari ini. Dan saya percaya itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita hari-hari ini bersungguh-sungguh mencari Dia, bersungguh-sungguh mengutamakan Dia, dan berkata hanya Engkau Tuhan yang aku perlukan dalam hidup. Seberapa banyak harta kita, seberapa banyak uang kita, seberapa banyak yang kita punya hari-hari ini menjadi tidak berguna dan menjadi tidak berarti. Yang menjadi berarti itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kesempatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat, mari bagikan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Hari-hari ini apa yang sedang kita renungkan, Tuhan bicara apa bagi kita, mari kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sedang mengalami gelisah, yang sedang mengalami kebingungan, yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Bagikan firman. Firman Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan harus tetap diberitakan dan diwariskan. Baik atau tidak baik situasi kita harus tetap berdiri berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita jangan lari dari sana Bapak Ibu dan Saudara, karena itu kekuatan kita. Oleh karena itu, ketika kita berada di rumah kita masing-masing beribadah, lakukan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadikan rumah kita mesbah untuk kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Bersama-sama kita menseringkan firman Tuhan, belajar di kaki Tuhan, supaya kita makin diteguhkan dan dikuatkan. Dan kita sungguh-sungguh berdoa supaya situasi yang begitu mencekam hari-hari ini boleh segera berlalu, sehingga kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh melayani, kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kekuatan, teguran, nasihat untuk kita mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang kita minta daripada Tuhan, untuk kita diberikan keberanian, kekuatan, kemampuan, hikmat yang datang daripada Tuhan, untuk kita membagikan berita kesukaan, berita kegembiraan, berita yang mendatangkan damai sejahtera, berita yang mendatangkan ketenangan dan kekuatan secara baru bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memakai setiap kita dengan anugerah dan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, bahwa dalam keadaan situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di dalam diri kami, yang paling utama kami fokuskan diri kami kepada Tuhan dan firman, supaya boleh dapat kami bagikan dan kami ceritakan kepada orang-orang yang sedang berada di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kebingungan hari-hari ini. Bapa di dalam surga, tolong kami Bapa, supaya dalam keterbatasan kami untuk berkumpul bersama beribadah, dalam keterbatasan kami untuk pergi, tapi kami ada di rumah, justru pada saat itulah Bapa di dalam surga, kami bangun hubungan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kami bangun
hubungan yang manis dengan sesama kami dengan membagi berkat firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan keteguhan, yang memberikan ketenangan. Bapa di surga, terima kasih. Berkati para umat-umat-Mu Tuhan yang sedang berada di rumah beribadah dengan sungguh, diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kami berdoa dengan iman kami di dalam nama Yesus, virus COVID-19 segera berlalu Tuhan. Segera berlalu Tuhan. Atau kalau tidak, Bapa di dalam surga, bahwa kami itu makin menikmati Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami itu makin bergairah di dalam Engkau, bahwa kami itu makin bangkit menjadi saksi-Mu Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan beri kami kekuatan demi kekuatan untuk kami boleh dapat melewati hari-hari kami. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, pusat dan di daerah-daerah, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, para medis yang berada di garis depan, beri mereka kekuatan, sukacita, damai, sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih. Pelihara, jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah. Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan, di mana kami memasuki minggu sengsara yang kelima, dengan tetap terus berpegang teguh kepada firman Tuhan dan tetap terus berani berdiri dalam kondisi apapun yang kami alami, untuk kami tetap memberitakan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah menyiapkan segala berkat-berkat Tuhan yang limpah secara rohani jasmani dalam hidup kami. Arahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan, untuk kami boleh menerima segala kelimpahan berkat yang datang daripada Bapa di surga. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal, yang limpah dalam kehidupanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu dan Saudara. Biar kita tetap sehat, tetap kuat dalam Tuhan, dan kita jalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena firman Tuhan yang menjadi tuntunan dan memelihara hidup kita. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.